Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Alim Ismail. Saya merupakan mahasiswa IAIN Parepare. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi kewajiban saya dalam mata kuliah pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Bapak Ruslan Effendi, SPDI, MPDI. Berikut profil lengkap dari beliau. Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang pemahaman syirik dan kufur. Bagaimana definisinya, jenis-jenis syirik dan jenis-jenis kufur, serta bagaimana dampaknya dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita menuju ke materi pertama, yaitu definisi syirik. Di mana syirik merupakan suatu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain selain Allah. Dosa syirik merupakan dosa yang sangat besar dalam Islam dan dapat merusakkan iman seseorang. Dengan memahami definisi ini, diharapkan kita dapat terhindar dari perilaku-perilaku syirik ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa yang mempersekutukannya dengan sesuatu selainnya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang dikehendakinya. Itu tadi definisi dari perbuatan syirik. Selanjutnya ada dua macam dalam perbuatan syirik, yaitu syirik akbar dan syirik asgar. Di mana syirik akbar adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, baik dalam hal ibadah, akidah, dan sebagainya. Contoh-contoh syirik akbar ini termasuk ketika seseorang memohon kepada selain Allah, seperti memohon kepada berhala, ruh orang yang telah mati, kuburan, dan memohon kepada apapun itu, di mana dia berusaha untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Syirik akbar ini dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam dan mendapatkan siksa yang kekal abadi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak bertobat hingga akhir masa hidupnya. Jenis syirik yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil, di mana syirik kecil adalah tindakan yang tidak langsung menyekutukan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah atau berdoa, sehingga syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Pengertian dari syirik kecil ini atau syirik asghar adalah ketika seseorang ingin dipuji oleh orang lain misalnya, di mana kita sebagai seorang muslim harusnya hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempedulikan bagaimana pandangan atau pendapat orang lain. Jika seseorang dalam melakukan suatu ibadah atau melakukan suatu amal kebaikan, dia berharap kepada selain Allah, dia berharap pujian kepada makhluk, maka itu adalah contoh dari syirik kecil. Maka contoh dari syirik kecil ini adalah perbuatan riya, di mana seseorang melakukan ibadah tujuannya hanya untuk dipuji oleh manusia, bukan karena mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik
asghar maupun syirik akbar sama-sama bahayanya. Sangat berbahaya bagi kita sebagai seorang muslim. Hendaknya kita sebagai seorang muslim untuk menghindari keduanya, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar. Selanjutnya adalah definisi kufur dan macam-macamnya. Secara definisi, kufur berarti menutup atau mengingkari. Dalam syariat, kufur ini berarti mengingkari atau tidak percaya kepada Allah, Rasul-Rasulnya, dan ajaran agama Islam. Kufur juga berupa dosa yang sangat besar, dan pelakunya akan diancam dengan siksa yang sangat berat di akhirat kelak. Kufur dalam hal ini kadang pelakunya kita sebut sebagai orang kafir. Nah, tadi saya telah menjelaskan bahwasanya perbuatan kufur adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan pelakunya disebut sebagai orang kafir. Ada dua jenis dari perbuatan kufur ini. Yang pertama adalah kufur besar, kufur akbar, di mana kekufuran ini mengeluarkan seseorang dari Islam karena ia telah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasul-rasulnya, dan mengingkari ajaran-ajaran Islam. Itu tadi terkait dengan kufur akbar. Berbeda dengan kufur asghar. Kufur asghar atau kufur kecil adalah tindakan kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk memahami kufur asghar, saya ingin memberikan sebuah contoh. Yaitu contohnya adalah ketika kita tidak bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita menutup atau mengingkari nikmat yang telah Allah beri dengan tidak mengucap syukur dan merasa tidak puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa ini tentu siksanya sangat berat. Sangat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang Allah beri kepada kita. Walaupun kufur kecil tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, namun perbuatan ini tetap sangat berbahaya bagi keimanan seseorang. Tadi kita telah mempelajari bagaimana definisi macam-macam dan bahaya, apa dampak bahaya daripada perbuatan syirik dan kufur. Selanjutnya, bagaimana kita mencegah perbuatan syirik dan kufur? Pencegahannya tentu melalui ilmu pengetahuan dengan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan penuh kesadaran dan pengalaman kita dalam belajar agama. Jika kita memperkuat prinsip-prinsip keimanan dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan kita, itu merupakan awal yang baik bagi kita untuk terhindar dari sifat syirik dan kufur. Menurut saya, selama kita terus mempelajari agama Islam dan berusaha meningkatkan keimanan kita, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Sebagai kesimpulan terkait dengan perbuatan syirik dan kufur, penting bagi kita untuk menghindari kedua sifat tersebut, untuk menjaga akidah dan integritas spiritual kita. Dalam memahami definisi jenis dan dampaknya, kita diharapkan dapat mengambil langkah yang perlu untuk menghindari sifat tersebut agar tidak mengganggu kehidupan kita di dunia, terlebih lagi kehidupan kita di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian video kali ini tentang masalah syirik dan kufur.
Saya atas nama Muhammad Alim Ismail, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.